negeri yang kecil punya masakan yang lezat. Bukan karena masakannya, tapi siapa yang masak kok bisa selezat ini? Siapa juru masaknya Kanjeng Senopati? Orang desa Jampari. Orang desa? Wah, kalau orang desa masakannya seperti ini, lalu bagaimana juru masak istananya? Akan kusuruh prajurit mencarinya untuk aku. Sudah gendut begitu, masih saja ingin makan enak. Ingat, orang gendut gampang mati, kena sakit jantung. Mari silakan Kanjeng. Silakan Kanjeng. Mari silakan. Mari. Silakan Senopati. Silakan Kanjeng. Silakan. Silakan. Kanjeng Senopati Ardalepa tergila-gila. Masakannya lezat, tariannya hebat. Makanya jangan asal ngomong. Beliau orang yang benar-benar pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau kena begini, bisa keblinger. Ini buktinya yang dipuja-puji bangsa jajahan. Bukankah ini akan menurunkan martabat bangsa Kuntala? Hah? Diam-diam Kanjeng Ardalepa bisa juga menari. Pintar lagi. Belajar dari mana Kanjeng Ardalepa? Kang Daru yang ngajari. Hebat juga, kamu pintar menari. Hebat bener. Sanip, tolong panggil Gayatri kemari. Beliau-beliau ini ingin berkenalan dengan Gayatri. Iya, sana cepat. Baik Kanjeng. Kanjeng Senopati, Gayatri kabur lewat pintu belakang. Sanip, apa sebabnya?
Ampun Baginda. Kakang Dayuha sangat berlebihan. Masyarakat Madangkara sangat asih pada Kanjeng Adipati. Di bawah pemerintahan beliau sekarang, rakyat Madangkara lebih makmur daripada di zaman raja mereka dulu. Baginda, ayah saya korban pemberontakan negeri jajahan. Saya tidak ingin anak-anak prajurit Kuntala bernasib sama dengan saya. Karena itu, rakyat harus ditakut-takuti, ditekan. Karena kalau tidak demikian... Itu sebabnya kau dengungkan suasana tidak aman. Baik. Sudah lama Adi Senopati Raksa? Sudah. Sampai ngantuk menunggu muka Kang Adipati. Berapa jauh Jamparing kemari? Tidak seberapa jauh jika berkuda. Cuma tadi aku menyelesaikan pertikaian air petani. Urusan kecil macam itu harus kau tangani sendiri. Apa salahnya? Masalahnya di depan mata saya. Kau diutus Baginda? Iya. Beliau memerintahkanmu kembali ke istana demi menjaga nama baik dan citra agung bangsa Kuntala. Citra? Kehormatan? Keagungan bangsa tidak tergantung apakah pejabat itu tinggal di istana atau di luar istana. Dengan tinggal di luar istana, aku dapat mengamati rakyat negeri ini lebih seksama. Jadi, bukan karena perempuan Madangkara itu, Kakang tinggalkan istana. Karena itu juga. Kakang Adipati, apa tidak malu kawin dengan perempuan itu? Perempuan jajahan lagi. Adi Raksa, jangan kau ulangi kata-kata itu. Apa yang aku lakukan tidak merugikan negara Kuntala. Dari tahun ke tahun, pajak negeri ini terus meningkat, mengalir ke Kuntala tanpa merasa diperas. Semua ini karena aku dekat dengan mereka. Mereka tidak memandang kita sebagai penjajah, tapi pelindung. Bukankah itu tujuan Kuntala melebarkan wilayah? Bukankah itu niat membentuk negara Kuntala Raya? Benar. Kau memang ahli taktik, pandai memanfaatkan kepentingan negara. Tapi aku merasa ada perubahan pada dirimu. Pribadimu yang kokoh sekarang rapuh oleh bujukan istrimu. Kakak, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Adi Raksa, tugas kerajaan tetap di atas segalanya. Kau boleh buktikan. Kau menyebar prajurit untuk mencari anak tirimu atas desakan istrimu. Yang mau kau nikahi kalau kau dapat menemukan dia. Kau tinggal di Jamparing juga atas desakan istrimu, agar bisa menepuk harta. Kebaikanmu dengan rakyat tidak lain agar bila suatu saat pemberontakan menang, kau aman. Kau bisa terus hidup dengan keluarga istrimu, kaya raya. Adi Raksa, kau sahabatku. Kenapa sampai hati berkata seperti itu? Aku datang diutus Baginda. Kalau benar, kau disuruh kembali ke istana. Kau tetap memegang kekuasaan Madangkara. Tapi kalau kau bersikap begitu, aku akan laporkan apa adanya. Laporkanlah apa adanya. Aku tidak mau mengingkari kebenaran. Silahkan kalau kau mau. Hanya kau yang tahu persoalan yang sebenarnya. Kalau itu semua benar, mungkin Baginda akan menarikmu lagi ke Kuntala. Pikirkan itu.
kami berangkat dulu. Kapan-kapan kalau sempat, datanglah ke Kuntala. Baik, Kanjeng Adipati. Gayatri, selamat jalan. Pandai-pandailah kamu di negeri orang. Kamu adalah wajah dari bangsa Madangkara. Baik dan buruk pribadimu merupakan cermin bangsa. Semoga Yang Maha Kuasa membimbingmu, Gayatri. Baik, Kang. Mantili, sungkem pada Paman dan kepada Bibi Arum. Baik, Bu. Paman, Mantili berangkat dulu ya. Iya, iya. Bibi, kalau Mantili sudah sampai di Kuntala, Bibi Tili kirimi kain yang bagus. Tili, tidak usah repot-repot. Bibi sudah senang kalau Mantili di sana tidak nakal, ya? Baik, Bi. separuh bawa ke gerobak. Jangan separuh, Tuan. Jangan separuh. Anak saya banyak. Anak kami banyak. Panen masih lama. Kami bisa mati kelaparan, Tuan. Kerja lain, kalau mau kelaparan. Kami bisanya cuma bertani. Saya mohon. Kasihanilah, Tuan. Tidak, ini bukan zamannya Adipati Ardalepa yang suka memanjakan kalian. Pengawal, cepat bawa ke gerobak. Kasihanilah kami. Ayo angkat. Kasihanilah. Ayo angkat. Inilah akibatnya kalau pemimpinnya lembek seperti Ardalepa. Gembel seperti ini saja sudah berani kurang ajar. Ayo angkat. Kasihanilah. Ayo. Kasihanilah. Kamu ikut aku. Ayo cepat angkat. Ayo. Hah?
kita mau datang dibiarkan pergi. Ayo kita datangi lurah gendeng itu. Kalian mempermalukan bangsa Kuntal. Angkut karung itu ke gerobak, cepat. Dan kamu ikut aku ke Madangkara, jadi istriku. Tidak mau. Saya tidak sudi jadi istri orang Kuntala. Goblok kamu. Lihat Gayatri. Dia bahagia jadi istri orang Kuntala. Kanjeng Adipati Ardalepa, orangnya baik. Aku orangnya juga baik. Hei, kau boleh memiliki beras itu. Asal anakmu boleh kubawa ke Madangkara. Tidak. Kalian bangsa jajahan tidak ada hak untuk menolak kami bangsa Kuntala. Hah? Ayo ikut. Ayo. Enggak, Bo. Ayo ikut. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak, Bo. Ayo ikut. Habis sudah martabat Madangkara. Kita harus berbuat. Apa mungkin sepeninggal Adipati Ardalepa, seluruh angkatan perang Kuntala diperkuat, dan pemimpin-pemimpin yang baik hati semuanya ditarik ke pusat? Semuanya ini gara-gara Kakang Gotawa yang selalu berkata bahwa waktunya belum tepat. Kalau kita ikuti dia, sampai mati kita tidak akan pernah melihat negeri kita ini merdeka. Kalau kita bergerak sekarang, justru akan memperburuk keadaan. Kita pasti gagal dan rakyat semakin ditindas. Terkutuk. Orang macam apa kita ini? Di depan Gotawa seperti kerbau dicusuk hidungnya. Di depan Kuntala seperti tikus dengan harimau. Apa kita akan terus-terusan begini, Jadi tikus? Ya, hanya dengan cara jadi tikus, kita bisa menolong rakyat kecil. Kita jadi maling, jadi copet, begal. Hasilnya, kita bagikan ke rakyat yang kekurangan. Bagaimana? Asal jangan keenakan jadi maling, lalu lupa tujuan merebut kemerdekaan. Kita harus berbuat sesuatu, supaya orang Kuntala resah. Tidak ada tempat aman di negeri ini. Bawa mayat prajurit Kuntala ini ke keraton. Bilang dibunuh begal rombongan Nagawulung. Nagawulung kan sudah bubar. Bilang saja, hidup lagi. Rekan-rekan, ayo angkut. Kerahkan prajurit, sebar prajurit sandi ke pelosok Madangkara. Tangkap, hidup atau mati. Baik,
Saya akan basmi kecoa-kecoa itu sampai kecil di rendahnya. Ini bukti bahwa kita belum siap menghadapi kerajaan Kuntala. Aku bisa gila kalau harus dia menunggu tanpa batas waktu, sementara penindasan terus berlangsung. Itu adalah pengorbanan sebuah perjuangan. Tapi kita harus sadar bahwa kita diam, bukan diam tak ambil peduli. Tetapi kita harus bersiasat untuk memenangkan perjuangan ini. Kita semua semakin tua, dan tenaga kita akan susut. Saya kira kita perlu memilih ketua baru. Ya. Ya. Mari kita mengadakan pemilihan ketua baru dengan syarat harus tegas dan berani. Kau mau mundur, Kutawa? Tentu saja mau. Yang mengangkat aku jadi pemimpin adalah kalian. Kalau kalian sudah tidak mau kupimpin lagi, masa aku akan memaksa? Cuma aku mau pesan, siapapun yang jadi pemimpin perjuangan ini, pimpinlah dengan cara bijaksana dan cerdas. Kau tentunya sudah punya sebuah rencana, Kakang Kotawa. Ya,